2020, sejarah nyata kerasnya pukulan Sang Pencipta kepada Ibu Pertiwi. Betapa Sang Halik menyadarkan ketidakberdayaan kita di hadapannya. Menara kesombongan yang telah lama kita bangun tanpa henti bagai robot, kini dipaksa berhenti. Ia berusaha menegur kita dengan memberi setitik penderitaan yang bahkan tidak ada apa-apanya dibanding dengan neraka. Namun, hanya dengan setitik itu, Ibu Pertiwi lemah dan kembali jatuh sakit. Tidak seperti biasanya, yang sakit hanya alamnya saja. Tetapi kali ini manusianya pun merintih peti syarat akan penderitaan. Gedung-gedung pencakar langit, kota-kota besar, seakan runtuh hanya dalam semalam akibat kepanikan yang melanda seisi negeri. Ekonomi yang telah diusahakan sedemikian rupa pun anjlok akibat wabah. Ya, tidak salah lagi, wabah. Wabah yang awalnya disepelekan, tapi diberi sedikit kuasa untuk merebut jiwa dari sisi kita. Seisi negeri panik dan mulai mencari cara untuk mempertahankan hidup, melindungi diri dari wabah yang siap menyapa di kemudian hari. Masker yang menutupi separuh wajah menjadi barang yang langka, mahal, akibat diperebutkan banyak orang. Bau alkohol dan disinfektan cukup menyesakkan dada. PHK di mana-mana, pengangguran bertambah, aktivitas dihentikan, dilakukan lewat rumah. Pada akhirnya, kembali ke rumah. Sementara itu, aku, insan diam yang hanya bisa bertanya mengapa. Tentu ini bukan pertama kalinya Ibu Pertiwi jatuh sakit. Mengapa harus sepanik ini, serius ini? Tidakkah pernah kita mendengar Ibu Pertiwi bertanya mengapa? Aku yang selama ini sakit tapi egomu yang kau beri makan. Ya, memang. Tidak ada yang bisa mendengar, apalagi menjawab pertanyaan Ibu Pertiwi itu. Semua sibuk dengan egonya masing-masing, mengejar sesuatu yang tak pasti bahkan tak bisa dibawa mati. Menghalalkan segala cara untuk mencari materi memuaskan keinginan sendiri. Ibu Pertiwi memang sakit, tapi manusianya jauh lebih sakit. Mengapa harus panik? Udara yang selama ini kita hirup pun tidak pernah benar-benar sehat. Untuk apa panik kalau pada akhirnya hanya mementingkan kepentingan diri sendiri? Yang kuasa mengajarkan kepada kita untuk tabah bukan gegabah, peduli, bersimpati dan berempati kepada sesama. Berdiam dirilah, renungkanlah. Inilah teguran Tuhan atas segala ketidakpedulian kita terhadap semua yang telah Ia titipkan kepada kita, termasuk Ibu Pertiwi. Tapi, mengapa banyak jiwa yang harus Tuhan ambil? Mungkin jawabannya, karena kita tidak akan pernah menyadari betapa berharganya sesuatu, sampai hal itu pergi dari hidup kita. Sadarlah, Ibu Pertiwi tengah memanggil putra-putrinya untuk bersatu, mengembalikan keadaan seperti semula, di mana semuanya masih menjadi manusia, bukan robot yang penuh ego. Kemanusiaan kita sedang diuji, rasa cinta kita terhadap tanah air ini pun sedang diuji. Kita tidak tahu apa-apa, tetapi yang jelas, Indonesia butuh setitik cahaya harapan yang hanya bisa kita hadirkan lewat doa. Jangan berdoa agar semua ini cepat berlalu, tetapi berdoa agar kita diberi kekuatan untuk dapat melewatinya. Berdoa agar kita masih diberi kesempatan kedua untuk menjalani hidup yang lebih baik daripada sebelumnya. Berdoalah di kesunyian malam, berbicara hanya kepada Sang Kuasa. Bersyukur atas sinar matahari yang selama ini jarang kita nikmati, akibat tebalnya atap penutup gedung. Bersyukurlah atas kemacetan yang selama ini menjadi alasanmu untuk mengumpat
tapi sekarang kau rindukan itu. Bersyukur atas kehadiran orang di sekitar kita yang sering terabaikan karena tertutup selubung keegoisan hati. Serta bersyukurlah untuk Ibu Pertiwi yang masih disediakannya untuk kita. Doa adalah bentuk cinta terdalam kita bagi negeri yang sedang merintih sakit ini. Hanya doa yang bisa kita berikan bagi negeri ini, sembari berusaha untuk tetap menikmati hidup yang masih dalam genggaman tangan kita sendiri. Dan percayalah, di ujung semuanya ini ada tawa, tangis kebahagiaan yang siap menghiasi wajah Ibu Pertiwi, yang bangga dengan putra-putrinya yang telah kembali menjadi manusia seutuhnya.